Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas tentang media tanam untuk tanaman aglonema atau jenis-jenis aroid, bisa monstera dan teman-temannya yang sekarang lagi booming. Media tanam yang akan kita bahas kali ini adalah lumut. Jadi ini adalah lumut yang akan kita pakai, lumut yang biasa tumbuh di sekitar rumah-rumah kita pada kondisi hujan seperti ini. Kita akan ngevlog ini banyak lumut di sini. Nah, di daerah-daerah sekitar got, di paving sepanjang jalan raya ada. Kita akan coba mencari ini juga. Oke, kita akan mulai mencari lumut ini ya. Kita akan mengambilnya untuk media tanam. Ini adalah lumut yang tadi sudah kita cari. Ini kita cari tadi di sekitar jalan, di paving-paving atau sekitar tepian-tepian got. Itu biasanya lumut ini akan tumbuh. Jadi lumut ini tumbuhnya kalau di daerah-daerah perkotaan itu ketika musim hujan. Jadi yang mendukung suasana lingkungan tumbuh ini adalah lembab. Jadi lumut ini akan tumbuh ketika suasananya lembab. Di sebelahnya got itu bisa, terus di sebelahnya tetesan AC biasanya itu ada. Tapi kalau massal di sepanjang jalan ada, biasanya kita nunggu waktu musim hujan itu karena kondisinya lembab. Oke, jadi kenapa kita memakai lumut? Jadi di sini pertama aglonema. Kita bahas aglonema. Aglonema itu tanaman yang gampang susah untuk budidayanya. Banyak teman-teman kami yang tanya gini, Kang, kenapa aglonema itu susah untuk dikembangkan atau dirawat? Salah satu faktor utama adalah tentang media tanam. Jadi media tanam si aglonema ini itu harus pas. Jadi kita lihat media tanam biasanya teman-teman saya di setiap daerah itu pasti beda, komposisinya pun beda-beda. Itu tergantung mereka karena mereka mempunyai kondisi lingkungan yang berbeda pula. Saya ini kondisi lingkungan di tempat saya beda sama dengan Malang atau Bogor. Jadi tempat saya ini lingkungan hawanya itu sangat panas sekali, hampir kayak di situ Bondo, kayak di Gresik, itu Bondo, Surabaya, Gresik, Bondowoso itu agak dingin masih bisa. Jadi kalau di lingkungan yang panas, apalagi di dekat pabrik atau tidak memungkinkan cuacanya, itu saya lihat di sekitar saya itu yang nanam aglonema itu semuanya lonyot. Jadi daunnya pertama bagus, terus kemudian menguning akhirnya mati. Jadinya penyakit utama dari aglonema ini adalah busuk batang, busuk akar atau spot itu di batangnya, itu biasanya seperti itu. Faktornya salah satunya adalah media. Aglonema itu harus
Jadi media yang porus salah satunya dasarnya medianya harus porus, apalagi jenis yang hibrid. Jenis hibrid itu sangat sulit dibandingkan jenis yang lokal atau yang belum dihibridkan. Itu biasanya di tanah atau sembarang itu bisa tumbuh. Namun kalau hibrid itu agak susah, kita nanam biasanya di tanah, medianya kurang pas, busuk. Nah itu yang sangat susah. Jadi kita sudah banyak sekali melakukan berbagai percobaan media tanam. Hampir saya itu jenis-jenis yang sangat mahal habis semua. Dulu waktu kita belajar pertama kali 70 pot aglonema jenis yang wow itu habis. Kita belajar media apa yang cocok. Dari media dari teman saya di Malang saya bawa ke sini, teman saya di Bogor saya bawa ke sini, teman saya di mana saya coba, nggak ada yang cocok karena karakter ruang hawa di lingkungan kita beda. Tapi ketika saya nyoba pakai lumut itu bisa. Jadi semua tanaman saya gunakan lumut itu bisa tumbuh. Kenapa? Karena pertama akar itu harus cocok dengan lingkungan kondisi di sekitarnya. Apa itu? Satu, harus dingin, terus tidak ada bakteri atau jamur. Yang paling utama adalah perbandingan C dan N rasio. Jadi CN rasio yang tinggi itu tidak bisa digunakan oleh tanaman. Jadi unsur-unsur itu tidak tersedia untuk tanaman kalau perbandingan CN rasionya tinggi. Bagaimana bisa direndahkan atau rendah CN rasio, Bang? Jadi CN rasio bisa rendah dan digunakan untuk tanaman itu adalah dengan proses dekomposisi oleh mikroba. Jadi kita pernah istilah mendengar, ayo dikomposkan dulu, itu ayo kita rombak dulu. Jadi proses pengomposan itu adalah dasarnya untuk menurunkan CN rasio agar bahan-bahan kompos itu bisa digunakan untuk tanaman. Jadi seperti itu dasarnya. Namun kalau kita menggunakan lumut, ini CN rasionya sudah rendah dan ini sudah sama dengan tanah, yaitu di bawah 10. Jadi kalau CN rasio di bawah 10 adalah kondisi dari ini, kondisi lembabnya terus dingin. Ini kita genggam ini rasanya dingin, tidak ada panas. Kalau kita proses penurunan CN rasio dari tinggi ke rendah, itu akan memerlukan energi, dan energi itu adalah panas dihasilkan oleh mikroba tersebut. Jadi kalau teman-teman biasanya melakukan pengomposan itu dalam 3-4 hari atau seminggu itu panas sekali, kadang bisa sampai 70 derajat. Saya pernah nyoba itu, dibuat telur dimasukkan itu matang, itu untuk pengomposan. Jadi akan ada titik tinggi, habis itu titik jenuh itu akan tiba-tiba menurun. Itu adalah proses penyetabilan CN rasio. Jadi untuk sudah dirombak sedemikian rupa sehingga menimbulkan panas, langsung turun. Jadi kenapa biasanya teman-teman ada kompos yang belum terurai sempurna atau CN-nya belum rendah, biasanya langsung digunakan untuk media tanam, ya mati tanamannya. Kenapa? Karena ada proses panas di sana, proses perombakan ada penurunan CN rasio antara perbandingan karbon dan nitrogen itu panas. Jadi ada perombakan mikroba di sana untuk penurunan CN rasio itu belum sempurna, belum stabil. Dikasih media tanam, ya mati tanamannya. Tapi kalau kita pakai ini media tanam ini walaupun nanti kita siram terus lembab tidak masalah. Karena apa? Lembabnya di sini tidak menganggap biasanya kalau media tanam terlalu basah,
terlalu lembab tidak porus itu salah satunya adalah bakteri patogen. Jadi bakteri yang merusak tanaman atau bersifat merusak. Belum lagi nanti dalam kelembapan yang tidak stabil timbul jamur apa bisa membuat busuk batang, busuk akar. Daun kita akan kering layu. Itulah. Jadi yang faktor paling penting di sini adalah media tanam. Jadi saya sudah menggunakan media tanam lumut ini. Lumutnya kita nggak usah beli, kita cari di sekitar rumah kita. Itu bisa ada loh. Ada media gratis dan ini bagus. Jadi CN-nya sudah stabil. Jadi untuk teman-teman ini bisa digunakan untuk tanaman hias apapun, insya Allah. Jadi biasanya teman-teman ada jualan yang lumut-lumut yang itu biasanya itu ya, ada yang jualnya ada kaliandra dan sebagainya, lumut-lumut dari hutan itu. Saya ini hampir sama, tapi saya cenderung pakai yang ini karena ini udah stabil CN rasionya. Jadi walaupun dia masih hidup, tapi CN rasionya sudah rendah dan setara dengan tanah. Artinya ini sudah langsung bisa digunakan sebagai media tanam oleh tanaman. Contoh biasanya kita dulu pernah menggunakan azola spinata atau azola microphylla dan azola sejenis lainnya, itu bisa langsung digunakan media tanam. Itu juga saya pernah mencoba, sangat bagus juga. Tapi dulu waktu menempuh pendidikan di sana, jadi di sini nggak ada azola, jadi ada hanya lumut. Jadi kita yang pakai lumut yang ada aja di sekitar kita. Oke, kita akan coba mengaplikasikan media lumut ini ke tanaman aglonema saya. Ini adalah contoh penggunaan media tanam yang enggak layu. Ini berarti ada yang salah dalam medianya. Walaupun dia nggak busuk-busuk, tapi lama nggak pernah berkembang, stagnan seperti ini aja. Ini kita akan coba ganti medianya dengan media lumut. Apakah nanti ini bisa tumbuh lagi? Ini sudah stagnan lama ini. Kita coba diganti media tanamnya. Kita akan lihat pasti biasanya gini tuh akarnya, atau enggak, biasanya nggak berkembang, atau medianya pasir, kompos, tapi nggak bisa. Medianya walaupun nggak cocok. Itu waktu dulunya nyambung ini. Waktu ini cetek kita menggunakan media styrofoam color foam ini. Jadi biasanya ini lah, tapi medianya nggak cocok ya, jadinya gini nggak cocok. Jadi nanti kita akan coba, kita cuci dulu, habis itu kita pindah di media lumut. Jadi kita akan coba masukkan ke dalam pot, terus kita kasih media lumut. Oke, nanti kita biarkan saja. Semoga nanti pertumbuhannya akan stabil kembali. Oke. Semoga sehat. Oke, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk aglonema Anda yang sering lonyot. Coba pakai media lumut ini. Sukses, semoga nggak lonyotan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar banyak. Nifta banting nikunting nari Tempaya katos ake akatos Ekong talana weruta yasi Za uwe fru ikni maya Nifta banting nikunting nari
Saya akan